Semua cinta kau takkan terganti. Dari media sosial, kisah-kisah para selebriti berikut ini juga tak kalah membetot perhatian. Berikut kisah-kisahnya. Aksi Kyuhyun Super Junior hafal dan fasih lagu mahal ini bikin heboh netizen. Pemirsa silet RCTI, member Super Junior Kyuhyun mengejutkan para penggemarnya saat menggelar konser di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kemarin. Tak hanya membawakan sederet karya hitsnya, ia tampil menyanyikan lagu Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh penggemar syok sekaligus bahagia. semua cinta kau takkan terganti. Sisa rasa di tata di saat kau pergi begitu saja. Terbuka ku pertahan pintu untuknya. Kau takkan terganti. Sisa rasa di tata di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan? Bahagianya Jessica Iskandar dan Vincent Verha akan segera dikaruniai anak ketiga hasil program bayi tabung. Kabar bahagia hadir dari aktris dan presenter Jessica Iskandar. Perempuan yang akrab disapa Jedar itu mengumumkan kabar kehamilan calon anak ketiganya dan suami Vincent Verha. Lewat unggahan di akun media sosialnya, Jedar membagikan momen saat dokter memberikan hasil program bayi tabung atau IVF yang mereka jalani berjalan baik. Menariknya, alasan Jedar yang telah memiliki 2 anak menjalani program hamil anak ketiganya melalui bayi tabung karena ingin anak ketiganya dilahirkan di tahun naga. Agar selaras dengan sionya, Vincent dan sio kedua buah hatinya yang lain. Jedar dan Vincent yang sedang berada di Surabaya membagikan kebahagiaannya kemarin. Oke guys, jadi ini kita sudah dapat hasilnya ya. Proses kita kan udah lumayan panjang tuh. Mudah-mudahan Jessica di 100 ya. Kita berdoa semua, mudah-mudahan hasilnya adalah hasil yang benar-benar kita harapkan bersama. Amin. Ini hasilnya. Selamat ya Jessica, amin. Kita berdua masih
menunggu prosesnya gitu. Kita nggak mau menentukan terlalu dini gitu. Kita jalanin aja prosesnya. Semoga perjalanan kehamilan ini bisa lancar sampai melahirkan nanti. Makasih banyak. Semoga kabar bahagia kami berdua bisa menjadi doa kelancaran sampai nanti melahirkan. Amin. Kemudian dokter pun memberikan pesan kepada Jessica Iskandar untuk menjaga calon bayi di dalam kandungannya. Apalagi kini di usianya yang sudah menginjak lebih dari 35 tahun, kekhawatiran akan Down syndrome juga tak bisa dianggap enteng. Jedar dan Vincent memilih program bayi tabung di tanah air karena mereka percaya teknologi di tanah air tidak kalah canggih dengan di luar negeri. Buat aku proses kayak gini tuh pastinya akan makan waktu dan biaya dan segala macam. Jadi aku nggak mau pilih-pilih, udah deh yang deket aja, yang gampang aja. Tapi tanpa ada bukti bahwa keberhasilan dokternya bisa membuat aku yakin gitu. Of course, price jauh lebih murah. Jadi nggak usah sampai beli tiket, akomodasi, transportasi, hotel ini, itu, makan, and all that. Karena ini kan prosesnya kan bukan cuma sekali doang nih kita datang ke rumah sakit IVF-nya. Lalu konsultasi pulang terus nggak datang lagi nih. Ini ada beberapa kali kita harus bolak-balik. Jadi itu dikalikan saja biayanya kalau kita ke luar negeri. Nah, so long story short, kenapa? Karena Indonesia juga punya the same, and I could even maybe say even better services yang membuat kita lebih nyaman, komunikasi lebih nyaman, lebih gampang, dan ya jadi mungkin dari segi bahasa Inggris atau apa kita juga ada kendalaan, nanti repot lagi harus ada translator apa segala, we never know ya, makanya itu kita pilih di Indonesia. Aksi Niki Tirta memasak berbagai hidangan lezat yang bisa dicoba di rumah. Niki Tirta merupakan aktor, penyanyi, dan model yang kini berkiprah di dunia memasak alias menjadi chef. Sama seperti saat berada di dunia entertainment, ia pun mendulang kesuksesan hingga memiliki beberapa program memasak. Lewat akun media sosialnya, Niki kerap membagikan bermacam kreasi masakan yang juga bisa warganet buat di rumah. Karena bahannya simple dan tentunya ramah di kantong. Maka seperti inilah aksi Niki Tirta saat memasak terong panggang bumbu pecak dan ayam woku yang sukses menuai pujian di jagat maya. Kecintaan Niki Tirta terhadap dunia masak membuatnya juga ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena itu, dia rajin membuat konten di media sosialnya. Terbaru, dia juga sukses membuat banyak warganet ngiler dengan kreasi cumi cabai hijau lengkap dengan petai yang menggugah selera. Hampir tiap hari masak. Maksudnya nggak cuma kalau ada event aja, di rumah tuh masak juga. Gitu. Jadi aku tuh orang yang selalu penasaran sama setiap menu masakan, dan menu masakan tuh banyak banget. Dan memang passionku sebenarnya awalnya dimasak, cuma seperti kayak kuliahnya nggak tuntas, segala macam memang karena udah terjun di entertain gitu. Jadi udah kayak enakan nyari uang. Akhirnya baru sekarang bisa lebih intens untuk di passion masak ini. Langsung ingat almarhum Olga yang bekerja terlalu keras. Kabar dilarikannya Ruben Onsu ke rumah sakit setelah mengisi acara di Majalengka hingga kini masih terus menuai sorotan. Salah satunya
hadir dari Billy Syahputra yang mengaku ikut prihatin dengan kondisi Ruben. Meski tidak tahu pasti apa yang dirasakan oleh Ruben, namun menurut Billy ada baiknya untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan. Ia pun teringat almarhum sang kakak Olga Syahputra yang kala itu sedang naik daun hingga bekerja terlalu berlebihan dan mempengaruhi kesehatannya. Apapun itu, Billy berharap sosok yang dipanggilnya Oma itu bisa lekas membaik. Mungkin memang lagi badannya kurang fit, ya terus juga kerja rodi Oma gitu 24 jam nonstop, nggak ada istirahatnya, mungkin mohon maaf nggak ada olahraganya sampai akhirnya mungkin jatuh sakit. Kita kan nggak tahu kondisi orang seperti apa. Kalau gue misalkan bilang Oma sakit-sakit terus kan gue nggak tahu juga. Memang kondisinya memang lagi drop, mungkin lagi capek kerja terus kurang istirahat, ya bisa semua terjadi seperti itu. Ini dari sudut pandang gue, kalau salah mohon maaf ya. Kalau misalkan memang udah ngerasa badannya udah gak enak, ya kalau bisa istirahat. Mungkin Oma udah dipaksakan seperti sama seperti ke almarhum. Ini pelajaran buat kita semua. Almarhum terlalu ya seperti kayak Oma lah, maksudnya terlalu over kerjanya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang lagi nonton video ini ya kalau bisa spare istirahat dulu, jangan terlalu diporsir seperti itu sih. Ya dia tetap sosok orang yang menurut gue sih orang yang care, orang yang baik, tapi dengan kondisi dia juga kadang kasihan juga gitu. Ya kalau kita lihat kan memang pemberitaan banyak banget kan, pemberitaan tentang Oma. Ya mudah-mudahan sih gue nggak bisa ngomong secara basa-basi sih, cuma bisa ya doain aja gitu loh.